Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe, agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Ya, baik ya, selamat malam sahabat-sahabat semua, sahabat Safa Health ya, dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, oke? Baik ya, salam sehat untuk kita semua, oke? Jadi, gini ya. Jadi beberapa teman-teman juga ada yang tanya ke saya gitu kan, Mas, gimana kalau misalkan menggunakan obat semprot hidung gitu ya? Memang pada dasarnya itu tidak masalah gitu kan, tetapi kalau misalkan penggunaan rutin jangka panjang itu akan berdampak ke hidung kita gitu kan. Ya, ini data dari halodoc.com ya, atau ada juga data di lapangannya. Silakan teman-teman kalau misalkan punya keluhan seperti itu, gabunglah ke grup-grup ya. Yang paling ramai itu masih grup Facebook ya. Saya juga baru ya gabung di Facebook ini. Memang sebelumnya kan fokus ke Instagram sama di channel YouTube ya, ternyata memang di grup Facebook itu ramai gitu. Ya, jadi artikel dari halodoc.com. Bahaya penggunaan obat semprot hidung. Penggunaan jangka panjang dari obat ini memicu terjadinya kondisi rinitis lebih kronis. Oke. Karena akumulasi dari kandungan bahan obat semprot di dalam hidung. Oke. Itu ya. Jadi memang obat semprot hidung ini memang bermanfaat ya, tapi tidak disarankan untuk jangka panjang atau penggunaan terus-menerus gitu kan. Ya ini jadi bisa membuat rinitis lebih kronis. Jadi apa ya? Yang semula kita mampet biasa itu kan sembuh, tapi lama-lama semakin parah itu karena akumulasi dari bahan obat semprot di dalam hidung ini gitu. Jadi memang yang solusi terbaik adalah irigasi nasal ya. Silakan teman-teman belajarlah irigasi nasal, lakukan rutin irigasi nasal ya. Silakan belajar irigasi nasal ya seperti yang saya ajarkan ya. Silakan gunakan teman-teman bisa gunakan garam cuci hidung dari nasal was ya. Oke. Gunakan yang gold ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah kronis itu ya, kronis itu apa? Kronis itu penyakit sinusitis atau rinitis atau polip lah ya. Pokoknya keluhan hidung mampet atau meler itu lebih dari 12 minggu itu termasuk kronis ya. Tapi kalau misalkan tidak kronis apakah boleh ya. Jadi paling bagus gunakan yang gold. Gitu ya. Jadi kalau misalkan cuci hidung ini aman ya, jangka panjang asalkan teman-teman gunakan garam khusus ya, bukan garam sembarangan. Oke, lebih baik gunakan garam khusus ya. Itu sih. Terus ya itu ya. Jadi ya untuk kesembuhan sinusitis ya lebih baik cuci hidung ya. Jadi cuci hidung yang saya ajarkan, yang kita ajarkan itu bukan sekedar membasahi hidung ya. Jadi memang banyak ya tutorial di YouTube, bahkan dokter-dokter juga mengajarkan cuci hidung itu 20 cc ya. Kalau di saya sendiri ya, kalau dari kita dari Safa Health itu ya 20 cc itu tidak ada pengaruhnya ke hidung. Ya karena prinsip dari irigasi nasal adalah mencuci hidung, bukan hanya membasahi hidung ya. Jadi 500 cc itu ya setengah-setengah ya, 250 cc kiri, 250 cc kanan. Oke. Nah, gunakan adalah garam cuci hidung nasal was ya. Nah, kemudian larutannya adalah air hangat ya. Jadi nanti formulasinya adalah 400 cc air minum biasa ya, 100 cc air minum hangat atau panas ya. Jadi nanti kan ketemunya hangat ya. Jadi 400 cc itu air biasa, air minum ya, air minum yang suhu biasa, suhu ruang gitu ya. Boleh menggunakan air mineral atau terserah kalau misalkan di rumahnya ada air sumur rebus tidak masalah, asalkan dia layak minum ya. Oke. Jangan gunakan air mentah ya, karena akan masuk ke hidung. Itu gunakan air yang sekiranya itu steril atau bersih ya, maksudnya ketika kita minum tuh ya aman gitu kan ya. Ya, gunakan air minum, jangan air keran atau air dingin gitu ya. Kalau kita itu mengajarkan menggunakan ya air hangat ya, sama dengan suhu tubuh kita, suhu badan kita gitu kan ya. Ya, dengan menggunakan air hangat ini kotoran di hidung itu akan rontok ya. Jadi kotoran-kotorannya itu nanti bisa lebih terangkat ya, entah itu kuman, bakteri, alergen atau apa itu lebih terangkat ya. Ya, berbeda menggunakan cairan lain yang suhunya itu dingin atau suhu ruang itu cenderung dingin. Nah, kalau misalkan kita punya alergi ya, irigasi nasal dengan dingin itu malah bikin mampet ya.
apalagi kalau misalkan cuma 20 cc itu ya. Jadi prinsip irigasi nasal itu adalah mencuci hidung, bukan sekedar membasahi hidung. Silakan belajar cuci hidung di Instagram Nasal Was Store ya, oke. Itu banyak tutorialnya kok ya. Oke. Itu ya. Jadi pastikan teman-teman ya cuci hidung ya, bukan hanya membasahi hidung. Oke. Banyak teman-teman yang sudah sembuh. Itu ya, bye-bye.